Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah. Setiap manusia di muka bumi pasti pernah melakukan dosa yang disengaja ataupun tidak. Tidak ubahnya kita sendiri ya sobat, bahwa seluruh dosa semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja apakah dosa itu berkaitan dengan hak Allah ataupun berkaitan dengan hak makhluk seperti ghibah, membunuh, namimah, dan semacamnya. Ini semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, Allah mengampuni pelakunya. Dan jika Allah berkehendak lain, Allah menyiksanya karena dosa yang dia belum bertobat darinya. Adapun jika dia telah bertobat, maka dosanya terhapus oleh tobatnya. Akan tetapi untuk hak makhluk yang terzolimi, Allah tidak akan terlantarkan. Bahkan Allah akan memenuhi hak orang yang dizalimi tersebut, meskipun orang yang menzalimi tersebut telah bertaubat darinya, namun belum meminta penghalalan kepada orang yang dizalimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi hak orang yang dizalimi tersebut. Allah akan membuat orang yang dizalimi ridho atas pahala Allah untuknya. Jika orang yang menzalimi ini jujur dalam taubatnya, maka Allah akan membuat ridho orang yang terzalimi dengan pahala sesuai kehendaknya. Di kisah kali ini, Rizki akan mengajak sobat untuk mengetahui tentang 6 dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari kisah ini kita bisa lebih baik lagi ya sobat. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti apa penjelasannya? Setiap manusia tentunya tidak luput dari dosa, dan Allah Maha Pengampun pasti memaafkan dosa hambanya. Namun ternyata ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari jenis dosa ini. Lalu, apa sajakah jenis dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Penjelasannya tercantum dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang membinasakan." Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah mengharamkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, memakan harta anak-anak yatim. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam sangat memuliakan anak yatim, memakan harta anak yatim termasuk perbuatan yang zalim dan dosa besar. Hal ini sebagaimana dikatakan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik. Jangan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan dosa yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Nauzubillahi min dzalik. Untuk menghapuskan dosa ini, mereka harus membayar kembali harta yang telah digunakan dan memohon maaf kepada anak yatim tersebut. Jika anak yatim tersebut memaafkan, maka barulah boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya anak yatim tersebut tidak memaafkan perbuatannya, maka dosanya tidak terhapuskan. 2. Sihir. Sihir masuk ke dalam perbuatan dosa besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena merupakan salah satu perbuatan setan, sehingga orang yang melakukannya termasuk ke dalam golongan kafir. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Setiap orang yang belajar dan mengamalkan sihir adalah termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka mengucapkan kembali kalimat syahadat dan meski menyerah pada kerajaan Islam untuk menjalankan hukum sudut. Ketiga, syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk lain atau membuat ajaran lain selain dari hukum Allah. Bahkan jika dosa ini dilakukan tanpa sadar, tetap saja merupakan dosa yang amat besar. Orang yang melakukan dosa syirik ini disebut musyrik. Kegiatan yang termasuk pada syirik adalah seperti mengikuti ajaran-ajaran selain ajaran Allah secara sadar dan sukarela. Termasuk juga dengan membenarkan ajaran syirik dalam kalbu. Syirik termasuk dalam dosa besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala bisa memaafkan jika hambanya mengucapkan kembali kedua kalimat syahadah. Dan pemerintah Islam melaksanakan hukuman sudut, barulah Allah Subhanahu wa taala rela menerima kembali amal ibadahnya. 4. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Setiap manusia tentu haram untuk membunuh manusia lain, baik itu muslim maupun non-muslim, tanpa adanya alasan dalam syariat. Hal ini sebagaimana firman Allah berikut ini. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan sesuatu sebab yang benar. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. 5. Meninggalkan perang atau jihad. Mereka yang kabur dari medan perang merupakan dayus dan tidak layak memasuki syurga. Ini merupakan dosa besar sehingga Rasulullah SAW terpaksa menunggu arahan Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan kesalahan tersebut.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa, "Wahai manusia, janganlah kamu mengharapkan bertemu musuh, tetapi mohonlah keselamatan kepada Allah. Jika kamu bertemu musuh, maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang." Hadis riwayat Bukhari nomor 3024, Muslim nomor 1742. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman terkait hal ini, yakni, "Hai orang-orang yang beriman, apabila bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya." Quran Surat Al-Anfal ayat 15-16. 6. Menuduh wanita soleha berzina. Orang yang menuduh wanita soleha berzina tidak akan hilang dosanya kecuali memohon maaf pada wanita tersebut. Jika wanita soleha tersebut memaafkan, maka terhapuslah dosanya dan penuduh boleh bertaubat. Hal ini tercantum dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. "Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar." Quran Surat An-Nur ayat 23. Demikianlah ulasan mengenai 6 dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga dengan adanya video ini kita bisa menghindari perbuatan dosa dan menjadi manusia yang selalu taat akan perintahnya. Itulah sobat beberapa dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan dari dosa-dosa yang kecil itu. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.